Baik, selamat malam saudara dan saudari sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikannya. Ini adalah kesempatan yang istimewa bagi saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Walaupun melalui media daring ini, saya undang saudara dan saudari sekalian boleh memperhatikan untuk kurang lebih 30 menit ke depan mengenai firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini. Biarlah Tuhan juga berdoa supaya saya dapat menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, judul firman Tuhan pada saat ini adalah Kun Fayakun. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dapat melihat bahwa kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua supaya dapat menerima firman ini dengan baik, kemudian memperoleh sebuah pengetahuan yang baik supaya dapat kami lakukan dan bertumbuh lebih baik menuju kepenuhan akan Kau. Berkati hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan atas kreativitas hamba-Mu, tetapi tuntunan daripada Roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaranya kayaknya agak bendengung ya. Enggak, Pak Pendeta, bau, bagus, di Jember. Oke, baik. Mungkin di sini nih agak bendengung. Baik. Kun Fayakun. Jadi saudara dan saudari sekalian, mungkin frasa ini cukup terkenal karena kita tinggal di lingkungan saudara dan saudari dari kaum muslimin. Ya, kata Kun Fayakun ini sangat terkenal di lingkungan mereka. Bahkan ada sebuah film yang judulnya juga Kun Fayakun. Mungkin saudara dan saudari pernah menonton filmnya. Ya, sangat menarik untuk ditonton. Baik, frasa daripada kun fayakun ini saya kutip dari sebuah ayat Al-Quran dari surat Yasin ayat yang ke-82. Ya, berbunyi demikian, inna amruhu idza arada sayan'an yakula lahu kun fayakun. Itulah bunyi daripada ayat itu. Dalam bahasa Indonesia ayat itu ditafsirkan menjadi demikian. Sesungguhnya keadaannya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata-kata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Jadi itulah artinya daripada kun fayakun itu. Artinya adalah jadilah, maka jadilah ia. Jadi apa maksudnya ini? Jadi ketika Tuhan menghendaki sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu, dia hanya cukup berkata-kata jadilah, maka apa yang dikehendakinya itu langsung jadi. Nah, dia ketika melakukan sesuatu, dia hanya cukup berkata-kata jadilah, maka dari perkataannya itu, Tuhan tidak perlu melakukan pekerjaan seperti manusia, bekerja keras dan sebagainya, maka semua yang dikehendaki Tuhan itu jadi. Maksudnya adalah kata ini menggambarkan bahwa ada kuasa di dalam perkataan Tuhan. Dan di dalam perkataan daripada Tuhan itu, segala sesuatu ya pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau di dalam dunia pertukangan, saudara, kalau kita sebagai manusia, untuk menciptakan sebuah furnitur, maka dibutuhkan teknik pertukangan. Kalau untuk menciptakan sebuah mesin, dibutuhkan teknik mesin. Untuk menciptakan teknik elektronik, maka dibutuhkan teknik elektronik. Untuk menciptakan bangunan, maka dibutuhkan di sana teknik bangunan, arsitektur dan sebagainya. Untuk menciptakan otomotif, dibutuhkan namanya teknik otomotif. Tapi itulah manusia, ketika dia ingin menciptakan sesuatu, dia perlu bekerja keras, dan setiap pekerjaan itu ada tekniknya. Ya. Segala sesuatu pekerjaan itu ada tekniknya. Dalam dunia kedokteran, ada ilmu kedokteran. Dalam dunia akuntansi, untuk mengerjakan pekerjaan akuntansi, ada ilmu akuntansi. Demikian juga pada saat Tuhan melakukan pekerjaannya. Ya. Tekniknya
dimilikinya hanyalah dengan berkata-kata, dengan berfirman. Dan setiap apa yang dikatakan itu semua jadi. Tidak perlu repot-repot seperti manusia bekerja. Tuhan hanya cukup berkata-kata saja, hanya cukup berfirman saja, maka apa yang difirmankan itu jadi. Ini sebagai contoh ya, pada saat Tuhan ingin menciptakan terang, dia hanya berkata, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Pada saat Tuhan ingin menciptakan cakrawala, maka dia hanya cukup berkata-kata, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Hampir seluruh pekerjaan Tuhan, hampir ya, itu dilakukan dengan hanya cukup berkata-kata saja. Nah, cuman ada beberapa case yang spesial, seperti pada saat dia menciptakan manusia, dia tidak menggunakan firman itu, mengambil tanah, kemudian dia membentuk tanah itu, masukkanlah nafas daripada mulut Tuhan itu sendiri, kemudian tanah yang mati ini, tanah ini menjadi manusia yang hidup. Pada saat Tuhan menciptakan manusia, dia memasukkan bagian daripada yang menjadi bagian tubuhnya, itu nafas hidup itu, yang dimiliki oleh Tuhan, dimasukkan ke dalam tanah yang sudah berbentuk tadi, maka jadilah manusia yang hidup. Hampir seluruh pekerjaan Tuhan, kecuali dalam case-case yang kasus-kasus yang spesial, dilakukan dengan hanya cukup berkata-kata saja. Mazmur 33:6 berkata, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya, segala tenteranya. Jadi, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat yang ke-9. Nah, jadi ini setara mungkin dengan surat Yasin tadi ya. Innama amruhu iza arada bayan an yakulalahu kun fayakun. Jika Allah Bapa bekerja menggunakan firman-Nya dan tidak ada yang mustahil baginya, lalu bagaimana dengan Yesus? Ya. Apakah menggunakan teknik yang sama? Pada saat Tuhan Yesus menghadik angin ribut, dia hanya berkata-kata, diamlah, tenanglah. Kita bisa melihat di sini, angin ribut itu diperintahkan untuk diam, maka angin itu mengikuti perintah Yesus. Yesus mengendalikan alam semesta ini dengan menggunakan perkataannya. Kalau di dalam kitab Kejadian tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan, dia hanya cukup berkata-kata saja, menciptakan alam semesta ini cukup berkata-kata saja. Pada Markus 4 ayat 39 ini, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa Yesus mengendalikan alam ini dengan perkataan. Pada saat dia mentahirkan orang sakit kusta, Matius 8 ayat 3 berkata, Yesus menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga orang itu menjadi tahir. Pada saat Tuhan Yesus ingin menyembuhkan orang yang sakit kusta ini, dia hanya cukup berkata-kata, jadilah engkau tahir. Wah, jadi kata jadilah digunakan di sini. Akun digunakan. Teknik daripada Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan penyembuhan dalam menyembuhkan sakit kusta ini menggunakan teknik yang sama dengan yang digunakan oleh Tuhan. Jadilah, maka jadilah. Seketika itu juga maka jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada saat dia menyembuhkan hamba seorang perwira, nah, ini ada seorang perwira datang, kurang lebih singkatnya demikian ya, di dalam Matius 8, ada seorang datang, hambanya sedang sakit di rumah. Dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya ini punya banyak anak buah. Ketika anak buah saya perintahkan dia pergi, maka dia akan pergi. Kalau saya perintahkan dia begini, dia akan lakukan begini. Anak buah saya ini nurut sama saya. Dengan datang dengan iman kepada Yesus, ya, perintahkanlah penyakit yang ada dalam anak buah saya, supaya apa? Dia sembuh. Tuhan Yesus berkata, demikian, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Wow. Kita bisa melihat di sini bagaimana teknik Tuhan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira.
hanya berkata, jadilah seperti yang engkau percaya. Maka penyakit orang yang tidak ada di hadapannya itu sendiri pun menjadi sembuh. Pada saat Yesus mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Di dalam Matius 8 ayat 16 berkata, menjelang malam, bawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Dari Matius 8 ayat 16 ini, kita mendapatkan sebuah informasi yang menarik, bahwa Tuhan Yesus mengendalikan setan, mengusir setan, mengendalikan sakit penyakit dengan hanya sepatah kata saja. Tuhan Yesus pada saat dia menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan, dia hanya cukup berkata-kata saja. Dia hanya cukup berfirman, apa yang dikehendakinya itu sudah jadi. Tidak menunggu besok atau lusa. Seketika itu juga orang itu menjadi sembuh, menjadi bebas daripada belenggu setan. Demikian juga saudara, pada saat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ya ini khusus Lazarus, dia berkata, Lazarus, marilah keluar. Diperintahkan Lazarus yang terbaring di dalam kuburan itu, diperintahkan keluar. Orang yang mati itu diperintahkan untuk bangkit, maka dia bangkit dan keluar dari kuburan. Kita bisa melihat di sini, kematian berada di dalam kuasa perkataan daripada Yesus. Dibangkitkan, maka perkataan itu bisa membuat Lazarus yang mati menjadi orang yang hidup. Demikian juga pada saat dia membangkitkan anak Jairus, dia berkata, Talita kum, artinya adalah bangkitlah. Anak Jairus yang meninggal, yang mati, diperintahkan untuk bangkit, dan dia bangkit dari kematiannya. Ada kuasa dalam perkataan Yesus mengendalikan sakit penyakit dan juga kematian. Demikian juga pada saat dia membangkitkan orang muda di Nain, dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka orang muda di Nain sudah mati itu bangkit dari kematiannya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati, menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara, Yesus punya kehendak sendiri. Demikian juga Bapa punya kehendak. Walaupun kehendak mereka satu, tetapi Yesus bisa membangkitkan ataupun melakukan pekerjaan seperti yang dikehendakinya. Dan kehendak itu sudah menjadi pasti kehendak Bapa. Dan dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan pekerjaannya sama seperti Bapa melakukan pekerjaan, yaitu dengan menggunakan firman-Nya dan menggunakan perkataannya. Setiap mujizat yang diadakan oleh Kristus menjadi suatu tanda keilahiannya. Ada mungkin sebuah pertanyaan dari saudara dan saudari kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus itu tidak mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku? Kenapa tidak ada klaim yang demikian? Ya, mereka mencari klaim yang salah. Sebab apa? Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah itu menggunakan setiap pekerjaan yang dilakukannya. Setiap pekerjaan yang dilakukannya itu adalah sebagai tanda bahwa dia memiliki kuasa ilahi. Kuasa itu adalah kuasa yang dimilikinya. Kenapa? Karena pada saat dia menjadi manusia, martabatnya sebagai Allah tidak hilang. Ya. Kristus tidak berhenti martabatnya sebagai Allah ketika ia menjadi manusia. Meskipun ia telah merendahkan dirinya menjadi manusia, Allahan masih dimilikinya. Dalam Yohanes 14 ayat 11 berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Saudara dan saudari sekalian,
salah satu tujuan Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit kusta, ya, mengendalikan alam semesta ini. Hanya berkata-kata saja, dan hanya dengan berfirman saja, dia menunjukkan bahwa teknik yang sama digunakan oleh Yesus, yaitu teknik yang dimiliki oleh Bapa, yaitu dengan berfirman. Kun fayakun. Dan itu semua dilakukan Tuhan Yesus untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah yang esa dengan Bapa. Dia memiliki kuasa yang sama dengan kuasa Bapa, yaitu dengan menggunakan firman-Nya pada saat bekerja. Yesus memiliki teknik dan kuasa yang sama dengan teknik dan kuasa yang dimiliki oleh Bapa. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, ada sebuah pekabaran penting pada saat ini. Bahwa kita semua boleh dan diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk dapat mencicipi, memiliki sebagian daripada kuasa ilahi itu. Yesus berkata kepada kita semua dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus berjanji kepada kita bahwa siapa saja yang percaya kepada Yesus, ia juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan. Ya. Dia bahkan menjanjikan bahwa ada pekerjaan yang lebih luas lagi yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita melakukannya dan mendapatkan kuasa ini? Di dalam Alfa Omega jilid yang ke-6 bab 73 ya, halaman 37. Dan ia melakukan perbuatan yang lebih besar daripada ini. Karena aku ini pergi kepada Bapakku. Dengan ucapan ini Yesus tidak maksudkan bahwa perbuatan murid-murid akan bersifat lebih mulia daripada perbuatannya. Dan bahwa perbuatan itu akan lebih luas. Ia tidak saja menyinggung pekerjaan mujizat, melainkan mengenai segala perkara yang akan terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, melalui Roh Kudus yang Tuhan telah janjikan kepada kita, yang Tuhan telah berikan kepada kita pada saat ini, kita bisa memiliki kuasa ilahi di dalam diri kita. Kuasa inilah saudara yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Ya, untuk menjalani masa-masa sulit hidup kita. Untuk menjalani kehidupan kita supaya kita mengalami kesuksesan dalam hidup kita. Supaya kita bisa meraih kebahagiaan dan kedamaian di dalam hidup walaupun dalam suasana yang tidak baik sekalipun. Ya. Untuk dapat menyelesaikan bagi kita yang anak-anak yang sekolah, yang masih kuliah, supaya dapat menyelesaikan sekolah dan kuliah dengan baik. Kuasa inilah yang kita butuhkan supaya kita bisa menjalani keluarga kita dengan tuntunan daripada Roh Kudus, supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini, pandemi misalnya, supaya kita dapat melewati pencobaan-pencobaan dan sebagainya. Kuasa inilah yang kita butuhkan pada saat ini, dan Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kuasa ini. Tidak hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan-kepentingannya, tapi juga untuk hidup kita. Juru Selamat sangat menginginkan agar murid-muridnya mengerti untuk maksud apa keilahiannya disatukan dengan kemanusiaan. Jadi saudara, ada tujuan pada saat manusia Yesus kemudian disatukan dengan keilahiannya. Yesus itu adalah kesatuan daripada ilahi dan manusia. Ia datang ke dunia untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kemuliaan Allah.
agar manusia dapat diangkat derajatnya oleh kuasa yang memulihkan. Allah dinyatakan dalam dia agar dapat dinyatakan dalam mereka. Yesus menunjukkan dan tidak menggunakan kuasa yang tidak dapat diperoleh manusia oleh iman kepadanya. Saudara, Yesus menggunakan kuasa yang bukan berarti tidak bisa kita peroleh. Kita bisa memperoleh sebagian saja, tidak semua. Karena apa? Kita tidak bisa memperoleh kuasa dalam hal mencipta. Sebagian saja. Untuk menjalani kehidupan kita, untuk bekerja di dalam pekerjaan Injilnya, untuk dapat melakukan segala hal-hal yang mungkin mustahil dilakukan oleh manusia, ya untuk hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, ya kuasa ini diberikan. Manusiaannya yang sempurna ialah sesuatu yang dapat dimiliki oleh segala pengikutnya. Demikian juga untuk dapat membangun hidup kita yang senantiasa berkembang setiap saat. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi sempurna seperti Kristus. Jika mereka mau tunduk kepada Allah sama seperti Dia, syaratnya adalah jika kita mau tunduk kepada Allah, kepada hukum-hukumnya, kepada firman-Nya, kepada semua perintah-perintahnya, sama seperti Yesus tunduk kepada Bapa. Jadi, firman Tuhan ini mungkin mengajak kita flashback ke dalam diri kita. Apakah kita setiap saat sudah tunduk seperti Yesus tunduk kepada Bapa? Apakah kita sudah tunduk dan menurut kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, kepada Yesus? Penurutan itu adalah sama seperti Yesus menurut kepada Bapa. Jika kita sudah melakukan semua itu, maka disitulah akan ada kuasa-kuasa daripada Tuhan yang diberikan kepada kita, supaya kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan juga untuk menjalani kehidupan kita ini. Bagaimana caranya untuk dapat mendapatkan kuasa ilahi tersebut? Percaya dan turut kepada Yesus. Itu yang pertama. Sebab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, menuruti Tuhan, menuruti firman-Nya, seperti Yesus mengasihi Bapa dan juga menuruti Bapa, maka pada saat itulah maka Bapa dan Yesus akan diam bersama-sama dengan kita setiap saat. Pada saat itulah Dia akan memberikan kita tuntunan pada saat kita butuh tuntunan. Dia yang akan menjadi mentor kita dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat kita butuh hiburan, maka Dia akan hiburkan. Pada saat kita butuh tuntunan untuk memilih sesuatu supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah Tuhan akan menuntun kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan dan apa yang kita kerjakan akan kita lakukan bersama-sama dengan Yesus tanpa kita sadari. Dan Yesus dan Bapa bersama-sama dengan kita memimpin hidup kita untuk menjalani kehidupan ini, maupun untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maupun untuk meraih kesempurnaan sebagai manusia di dalam Yesus. Bagaimana cara Bapa dan Yesus datang dan diam bersama dengan kita? Yohanes 14 ayat 16 dan 20 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara, bagaimana Tuhan bisa diam bersama-sama dengan kita? Menggunakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wakil daripada Bapa, wakil daripada Yesus. Dia diam di dalam diri kita. Roh Kudus inilah yang mengikat menjadi satu, yaitu kita dengan Bapa dan Yesus diikat menjadi satu oleh Roh Kudus. Dan demikian kehidupan kita tidak akan berkurang kuasa. Kita akan menjalani kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melewati masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Tuhan.
Kita dapat melakukan pekerjaan bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau pekerjaan kita dilakukan oleh Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala pekerjaan yang kita lakukan sudah pasti akan berhasil. Ketika kita mengikat kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita bukan lagi kehendak kita sendiri, tapi kehendak Tuhan yang jalan. Disitulah Roh Kudus mengendalikan kita. Kita menjadi satu dengan Bapa, satu dengan Yesus. Dan kita boleh menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera, sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dunia ini penuh dengan kehancuran, penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Dengan demikian, kita bisa menjalani kehidupan ini dan damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ada sebuah pelajaran penting lain yang perlu kita dengar, perlu kita mengerti. Alkitab juga adalah manifestasi daripada teknik daripada Tuhan. Karena apa? Teknik Tuhan, firman itu sudah dituliskan. Sebagai contoh di dalam Wahyu 2 dan sebagainya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Pada malaikat jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamus, dan sebagainya, tuliskanlah. Ya, firman Tuhan itu sudah dituliskan. Demikian juga kepada Musa, berfirman kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Ya, firman yang tadinya adalah teknik Allah, bagaimana dia bekerja, sudah dituliskan juga di dalam bentuk kitab. Ya, demikian juga di dalam Yeremia 32, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Oleh sebab itu, saudara, pada malam ini juga selain saya mengajak saudara-saudara untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa, bahwa Yesus juga membagikan kuasa itu kepada kita semua sebagian. Demikian juga kuasa itu juga ada di dalam bentuk Alkitab. Pada saat ini saya mengajak dan merekomendasikan kepada kita semua, baca Alkitab. Dengan demikian, kita akan memperoleh juga sebagian daripada kuasa Tuhan yang sudah dibukukan. Dengan demikian kita bisa mempraktekkan untuk menjalani kehidupan kita, untuk menyelesaikan segala masalah kita, untuk meraih penghiburan maupun untuk hal-hal yang lainnya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua.